Oh, dia ada tipe closet, tipe hang ya. Iya, mesti Wah, mesti di situ sih. seperti instalasi itu ya di sana ya, di balik dindingnya itu ya. Ya, instalasinya banyak sih. Nah, dan juga dindingnya ini aku baru ngeh lagi. Kayak dia. Halo semuanya, kita di sini. Saya Widi, ada Yobi juga. Ini sesi pertama kita di menerka, salah satu sesi dari Meters, di mana kita di sini akan menerka atau menelaah ya kalau bisa dibilang salah satu proyek dari salah satu arsitek di Indonesia, RDMA, yaitu proyeknya Blackbird Hotel. Dan kalian bisa simak bareng-bareng, mungkin beberapa menit. Ya, kita usahakan range-nya menit ya, biar nggak terlalu panjang. Dan kalian juga bisa enjoy video kita. Dan kita mulai aja. Jadi, Oke. Halo semuanya. Jadi pada kali ini, sesi kali ini saya jadi yang akan menggambar atau mensketsa si pembahasan detail kali ini. Oke, izinkan saya share screen ya. Detail yang akan kita terka pada kali ini adalah detail fasad dari Blackbird Hotel yang didesain oleh RDMA ini. Nah, RDMA sendiri itu merupakan biro arsitektur yang berasal dari Bandung dan em, hotel yang didesain ini atau cabin ini merupakan extension dari existing hotel. Jadi sebenarnya di site ini sudah ada hotel existing, kemudian ada penambahan berupa cabin-cabin yang berjumlah tiga buah, tiga buah dengan struktur atau material dari kayu, full kayu. Kalau kalau saya baca dari sumber Arts Daily. Nah, salah satu alasan yang membuat kenapa si material yang dipilih adalah kayu karena eh, arsitek atau mungkin operator hotel itu mencoba menghindari pekerjaan-pekerjaan basah sehingga dalam proses konstruksinya itu lebih cepat dan hotel ini atau extension atau cabin ini itu menjadi suatu hal yang menarik ketika ia menggunakan kayu sebagai material utama. Dan membuat kita bertanya-tanya gimana sih caranya si arsitek itu mengelola material kayu ini menjadi bangunan yang unik dan safety gitu. dan juga durability-nya ya. Iya, kalau jenis kayunya mungkin yang saya lihat di sini kemungkinan besar sih kan kayu ulin ya, kayaknya. Hmm, Setuju, kemungkinan besar. ya Lihat ini dari, kulin. iya, melihat dari warna, terus teksturnya juga. Nah, em, saya akan coba membahas pasalnya atau bagaimana ia menyusun si kayu ini. Kalau dilihat dari tampak ini, kemungkinan besar kayunya seperti ini. Oke. Kita ambil bentuknya mungkin sirkular begini ya. Ini kita anggap potnya. Hmm. Nah, eh, kayu ring ini, ini, ini mungkin udah kayu struktur sekaligus sebagai kolom perkuatan. Di Mungkin tengah itu ya. iya yang di sini, yang di luar sini, yang kelihatan, yang muncul di luar ini. Ah, oke. Mungkin dia dia juga berperan sebagai struktur. Dia tidak hanya memegang si segmented kayu Fasadnya. itu. Mm-mm. Oke, kita lihat. Nah, ini mungkin si kayu-kayu yang tadi yang berdiri, kayu-kayu vertikal. Ini mungkin ukurannya cukup besar, yang mungkin dia mengambil entah
6-12 atau 8-16 kemungkinan. Kemungkinan. Hmm. Berapa kira-kira? Kalau di skalanya ini, kalau lebar ya sekitar Iya, 5 ke agak 6, 5-6 lah ya. Kalau kedalaman, ini ya dia dilapisi dua segmen gitu. Dia menutupi dua segmen. iya, Hmm. Oh, cukup rata dalam ya. sih. Hmm. Cukup dalam sih Pendek. rasanya karena sampai dia dalam itu masih masih ada kelihatan menonjol sedikit. Ya, Mungkin kita asumsikan 6-12 ya. ya coba dulu. 12 ukuran kayu balok. Ini nan- nanti saya akan coba cari plannya untuk kita Ya, klarifikasi. ya Tapi betul. untuk saat ini kita coba terka dulu kira-kira Terka dulu berdasarkan apa yang ada di depan kita aja. ya apa yang ada di depan kita. Karena kan ketika kita visit mengunjungi sesuatu kan yang akan kita lihat nggak otomatis plannya tapi yang fasadnya yang kita Hmm. dia untuk melatih juga intuisi kita. Intuisi kita. Betul. Nah, untuk kayunya sendiri, untuk kayu ini, baik. Untuk kayu ini kemungkinan ya segmented sih kemungkinan. Jadi nggak Hmm. nyambung yang di bending gitu. Ya, Iya, mungkin. ini ada kaitannya dengan udara mungkin ya, sirkulasi. Kenapa dia sirkulasi udara Tapi ya? tapi bukannya pakai AC ya? Kalau hotel ya biasanya standar hotel. Harusnya pakai AC, tapi kalau dilihat di sini di interiornya ini hmm, Hmm. kayaknya yang di ini kan lantai 2 nih, yang bathroom. Iya pakai AC karena awalnya kan saya kira nggak pakai AC karena ada si jendela jendela jelusi ini, Ah, itu grill. kan di bathroom tuh kan. Hmm. Heeh. Tapi ternyata ada kaca, jadi ya kemungkinan besar pakai AC sih, Ya, ditutupi atau kaca. mungkin di sana nanti ada lampu ya, makanya. Maksudnya apa sih tujuan segmen itu? Apakah cuma proporsi lampu atau khusus sirkulasi? Ya nanti sambil jalan aja ya. Kita Ya bakal mungkin mungkin juga untuk ininya mungkin apa namanya eh, proses konstruksinya mungkin karena kan baloknya ini dia Hmm. nggak bisa, jadi kan tidak bisa melewati baloknya, jadi dia kemungkinan besar ya kemungkinan besar. Em, saya coba gambar tampaknya. Nah, ini kan balok-balok yang berdiri. Hmm. Nah, em, jadi kayunya itu rasanya dimasuk apa diturunin gitu satu persatu sampai di sini, turunin lagi. Jadi kayak Hmm. prosesnya itu di gituin, di apa namanya? Dimasukin. Saat lembar saat pemasangan lembar sharing. Iya, atau mungkin tujuan dari segmen ini biar mereka bisa kerja di bawah. Jadi udah berbentuk semacam panel gitu. Jadi tinggal dia pasang gitu. Jadi di bawah itu mungkin sudah ada pekerjaan. Jadi sudah ada dinding-dinding yang segmented begini mungkin satu sisi. Ini saya coba gambar dia dari atas. Apa namanya? Dindingnya ketika kita melihat kita jatuhkan gitu. Misalnya kita jatuhkan dinding. Ah, Bayang ya kita. oh ya. Bukan itu maksudnya ya. Yang di eksterior tadi kan ada kayak dua bilah tuh, dua fasadnya itu terbagi jadi dua. Ah, Nah, dua. ini nih. Ah, Nah, dua garis ini nih. oke, kalau Apa nih kira-kira fungsinya? oke, benar-benar ya. Iya, Kalau soalnya ini coba ini udah lantai sebentar, kita lantai dua. coba. Foto yang di kamar ada nggak ya? Hmm. Oh, Tapi ini dia ada apa ya? jaring.
Iya. Ada jaring jaring serangga ya? Mm-mm. Instalasi mungkin ya. Ah, mungkin di sana. Karena dia nggak ada tempat taruh instalasi. Gimana? Karena dia Um, instalasi mungkin. mungkin. Karena dilihat dari dinding-dindingnya nggak ada tempat lagi buat naruh instalasi. Plain gitu. Ah, mungkin. Tapi tadi dia nggak ada lampu ya di sana ya? Enggak. Cuma ada itu aja sih, jaring itu Itu aja. aja ya, jaringnya. Ah, oke. Instalasi atau mungkin juga sirkulasi udara juga bisa. Biar kayunya nggak lembab mungkin. Karena kan kalau dia nggak kepake kamarnya otomatis kan AC-nya nggak hidup. Otomatis kan jadinya Mm-mm. pengap. Oh ya benar sih. Mungkin Tapi ya, kalau di mungkin. atas, tapi kan udah ada jelusi. Tapi jelusnya itu ditutup kaca tuh di atas. Nah, ini ada kaca lagi di dalam. Oh, Ini ada oke. kaca lagi. Yang di atas ini juga kaca shield ya, tanpa rongga ya. Maksudnya atapnya Di atas, ya, ya, mungkin sih ini. ada biar ngasih celah dikit buat udara. Tapi enggak. Nah, kalau apakah dengan celah segitu bisa aman untuk AC ya? Ya, itu Masih juga ya. ditoleransi ya? Oh, itu kelihatannya sih Hmm, kecil-kecil ya, rongganya, nggak terlalu yang gimana. iya. Bisa untuk AC Nah, atau bisa untuk apa namanya? Bisa untuk, atau ada nggak ya kira-kira fungsi lain? Aku belum tahu sih. em, mungkin dengan rongga ini udah ditoleransi sih untuk AC, jadi nggak terlalu bikin kerja AC itu gimana berat gitu. Soalnya Ah, kan uh, dia kan bukan bukaan ya kayak jendela, tapi biar iya, tetap iya. bisa udara masuk. Mungkin ya, mungkin bagi teman-teman di sini ada yang lebih tahu tentang AC. Oke, next dulu sampai mana tadi? Ini juga nggak ada sih apa namanya dari dalam, dari view yang malam. Ada kemungkinan juga mungkin ada lampu sih di sini. Hmm, ada film malam ya tadi, Dan siang juga semua kalau nih dilihat betul. nggak ada sih. Nggak ada ya siang semua. Atau mungkin tujuannya cuma untuk estetika, mungkin aja juga bisa kayak gitu. Karena kalau bayangin kalau misalnya kayunya flat gitu sampai atas, rasanya jelek Hmm, banget. jelek banget sih. Terlalu jadi ada permainan gitu yang bikin apa namanya masanya itu seolah-olah Terbagi. tidak terlalu terbagi dua gitu. Tidak terlalu tinggi banget kayak tower gitu. Ya, ya, Mungkin ya. itu juga sih tujuan. Selain Hmm, fungsionalitas tadi. oke. Mm, Ya, kita sebenarnya mesti tahu sih research gitu. Ya, kita asumsikan itu sebagai mungkin pertama ini pertimbangan dengan proporsi, kemudian di develop lagi kita ada sesuatu yang bisa dimanfaatkan dari dua komposisi itu ada celah, jadi ada sekalian jadi jalur instalasi dan celah udara ketika hotelnya nggak ada tamu, AC-nya nggak dipakai itu ya. Oke, ke proses kita lanjut ngebahas gini ya Yogi. Eh, Gimana sih kira-kira? Tadi ini udah ya materialnya apa-apa kita udah terkait ini adalah kayu sementara dulu sambil kita Ya, jalan ke proses konstruksi nanti mungkin bakal lebih nemu apa aja elemen apa ya apakah benar-benar cuma kayu atau justru ada hal lain. Ini walau ini adalah kayu 612 jati mungkin kalau dilihat dari warnanya. Terus untuk hmm, sirip-siripnya ini ya ini dari warnanya aja udah kelihatan Udin dan karena dia eksterior juga dengan bidang yang cukup lebar ini kemungkinan mereka mempertimbangkan untuk pakai Udin. Nah, sekarang penasaran dengan cara konstruksinya mereka. kalau konstruksinya, hmm, kita lihat denahnya. Ini denah lantai satunya. Hmm, Jadi oke. eh, Oh iya kelihatannya lebar juga. iya lebar. Ini ya kayaknya 612 dan Jadi kelihatannya hmm, mereka itu sudah punya struktur utama. Jadi ada satu, hmm, ya satu, buat yang dua, di tengah itu. tiga, empat, ya.
sudah punya struktur utama. Nah, terus ini memang kalau struktur ini difungsikan sebagai penopang dinding. Sementara yang utama ini kemungkinan akan difungsikan sebagai penopang atap. Dan juga, Penopang lantai juga nih, Yop. iya penopang lantai juga karena di lantai 2 ya. Hmm. Di Soalnya lantai kalau 2. dilihat di si bentar. Bentar di sini. Soalnya kalau dilihat di sini kan ada tangga nih. Ya, Jadi benar sih, nggak mungkin dia bikin struktur ini menerus ke sini buat ngejaga void. Soalnya ini kan perlu void nih, makanya dia perlu ini struktur-struktur ini. Jadi kan eh, apa namanya gridnya, modul strukturnya itu diputus dia sampai sini biar bisa sampai ngasih void untuk tangga. Nah, diputus sampai sini, cuman di atas aku lihat tuh tadi di bathroom dia nyambung lagi tuh kayak ini buat nopang ya, atap ya, dan ke fasad. Oke, lanjut nanti kita lihat. ya, kalau dilihat dari sectionnya mungkin ini struktur lantainya, struktur utama dalamnya. Hmm, Di sini lantai 2, sini tangga, lingkar begitu. Terus ini yang struktur kayunya yang di luar. ya, Nah, bagusnya lagi kalau kita lihat ya, rasanya di dalam sini kalau kita bisa zoom, nah di sini ya mereka menaruh pipanya kayaknya di sana, pipa-pipa. Nah, jadi ada memanfaatkan struktur gitu untuk dimasukkan pipa ke dalam. Entah pipa oke. drainase, instalasi atau apa. Nah, itu pipa Kelihatannya drainase apa pipa struktur ya? yang mana? Itu Ini kemungkinan nggak itu ini sebenarnya perkuatannya apa struktur utamanya tuh baja. Kalau yang ini kelihatan ada lingkaran, apa mungkin ini struktur baja yang bulat ya struktur baja yang bulat, habis tapi habis itu lagi dari kayu dibungkus, juga. Hmm, dibungkus pakai segmen kayu. Jadi ada dua kemungkinan itu kita tampung dulu. Nanti mungkin ngelihat fenomena lain. Lanjut ya. iya. Kenapa aku berasumsi gitu? Karena dilihat tadi, misalkan di Mhm. atapnya itu, di sini kan, ya, mereka membuat atap itu flat gitu kan, nggak ada awning, nggak ya, nggak ada overhang keluar. Ah ya. Jadinya airnya dibuatnya ke dalam, rasanya begitu. Hmm. Oh, ada kemungkinan. Jadi kalau dilihat, oh coba saya, nah ini tadi yang langsung lagi, seperti yang tengah-tengah, Mhm. lantai, itu lantai 2, kira ada tangga, ini dinding kayu. Nah, rasanya tuh begini. Di sini mungkin Mhm. ada flat-flat, mungkin di sini ada dak, mungkin buat naruh outdoor AC dan lain sebagainya, mungkin di sini ada. Nah, dibawalah ke sini airnya itu ke dalam sini, dialirkan. Begitupun juga dengan pipa-pipa instalasi dan lain sebagainya. Hmm. Kayak gitu sih Ya kayak. masuk masuk akal, masuk akal. Karena kita Kalau ngelihat ya eh, ada nah, sectionnya. Ya nanti nanti coba ya, nanti ya. kaca. Nah, Oh iya itu kaca semua. Tapi ya, kaca. Dan kelihatan di sini masih ada bidang gitu di balik kacanya ini ke atas. Oh, kelihatan masih berlanjut bidang. Kalau lihat, tuh. tapi ini lumayan detailnya sih, pertemuan antara kaca dan kayunya ini gimana ya? Maksudnya pasti kan kayak misalnya kita buat balok kayu, Mhm. kok balok kayu yang sebagai kolom kayu ini, Ya. nah kan ke atas. Nah, ini dinding kayunya kan, section itu Mhm. mungkin dinding kayu, dinding kayu, dinding kayu. Nah, di sini kan mereka ada balok kayu lagi, bener kan? Nah, Ya. kaca itu pasti duduk di sini kan. Nah, gimana caranya yang Mhm. ini ya? Kan ada celah di sini. Karena kalau dilihat ada celah ini kan, Hmm. ada banyak. Nah, itu yang mengisi itu apa ya kira-kira? Mengisi celah gitu.
atau itu bisa pakai membran sih mungkin itu. Membran membran ya? bakar buat seal Hmm. dan juga sealan sih kayaknya. Itu kan ada Atau bagian hitam-hitam tuh. oh, 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 silen ya. Ada uh, Tapi dengan dan sifat juga kayu yang muai susut, apa, yang memuai itu, apakah aman kalau misalnya kita kasih silen dengan bidang aja ya. selebar ini? Hmm. Atau dia di sini ada balok lagi di atas. Baru habis itu ada silen. Ntar itu baloknya kan udah pasti tuh ada tuh. Cuman dia nggak di situ mungkin posisinya. Dia rata sama Yang mana? Yang sini. ini. Ya, ya. Nah, ini. Ini kan balok udah pasti nih. Buat buat ngepang si ini sama ini. Kolom. Kolom sama si Hmm. balok. Kolom sama si ya benar balok. Ini ring. Tadi pertimbangannya dimuai susut ketika yang potensial bergerak paling gede itu yang mana menurut Yobi? Bagian Hmm. ini kah atau ini? Mungkin. Enggak ya, dalam jumlah itu. Hmm. Bagian ini aku pikirnya yang kecil-kecil ini. Oh ini ya, yang Ya, ya, ya. sirip-siripnya tuh ya. Ya. Oh karena di sini ada pertemuan ini yang udah Iya. ditandai merah-merah tadi itu. Ah, ah, ah. Oh. Kalau nggak langsung itu disilan gitu. Atau dia pakai plat ya, plat tekuk di sini. Bisa jadi, bisa jadi. Apa yang hitam itu plat ya. Bisa ke fasad itu nggak tadi lagi. Ya di sini dulu boleh. Bathroom yang di sini. Ya yang di sini dulu boleh. Ini kan kayak sesuatu yang gini kan ya, bukan kalau dibilang membran ini bukan membran sih. Maksudnya dia tekuknya tuh kemungkinan juga Flash. ini plat nih, flashnya Plat. berupa plat ya yang ditekuk buat megang si kacanya juga mungkin. Ya, berarti Mhm. platnya tuh gitu. Ini. Gitu. Terus ini kaca. Tapi di sini tipis ya, ada hal yang dijepit nih, berarti atau mungkin di sini ini ada sesuatu mungkin di sini ada sesuatu buat penghubung semacam balok lagi. Mhm. Habis itu baru di platnya ini emang gunanya buat ngejepit. Habis itu dibungkus sama plat lagi. Hmm. Kalau bedain. Berarti ada balok dulu ya. Tapi tipis, bukan balok yang tebal. Kalau saya dilihat di sini kan saya tipis gitu. Oh, semacam cuma stopper aja gitu. Misalnya sebagai Ini kita coba gambar dari di sampingnya. Teman-teman bisa lihat keduanya sih. Nanti. Oh, udah disediain tempat sebenarnya. Ini kita silent mode ya teman-teman. Kalian bisa enjoy sketch-nya aja dulu. Nah, kita berdua lagi coba komunikasi lewat sini, lewat sketsa. ya, 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 ya. Ini pertama dia ada, nah ini mungkin kayu atau holo yang penampangnya Mhm. persegi panjang, terus itu ya kayak yang Robi bikin tadi tuh ya. Nah dia ada plat, terus ini baru plat. Jadi ini yang hubungin ke platnya ini yang eh, menahan air, bukan menahan ya. Nah di sini perlu ada silen lagi berarti. Yang silen itu cuma di sini berarti. Atau ini platnya ngejepit, tapi ribetnya ya instruksinya. Ini platnya ini sekalian dibikin ekstensi kayak gini, jadi dia dijepit, Menjepit si kacanya. menjepit si kacanya. Jadi kan hujan tuh gimana celah masuk. Nah, dia kan karena kemiringan ke dalam dia nggak ada celah masuk gitu. Atau justru yang di bawah ini malah nggak perlu dong jadi. Kan udah ada ini. Kalau memang ada yang di atas, dikit, Benar, benar, sekitar. benar. Mm. Kalau lihat Jadi dari
Ya, jadi lebih simpel deh. Clean sih. Aman sih harusnya kalau kayak gitu ya. Ada kemungkinan lain nggak ya? Ya, Udah soalnya aman dilihat di sih. sini, ya harusnya aman ya. Soalnya dilihat di Hmm. sini kan ada bayangan plat gitu. Nah ini cuma dari sini nggak terlalu kebayang apakah ini maksudnya. Apakah dia garis plat ini di bawah kaca atau di atas kaca? Kalau di atas kaca mungkin seperti yang ini skenario, tutupin bidang celah kaca dari atas. Mungkin nggak ini tuh lebih tinggi dia. Apa harus segitu tinggi? Oh, itu ada Harus lebih. bayangan hitam tuh ya di belakang itu Iya. ya. Oh. Ah, bentar-bentar. Ini kalau Kira. lingkaran gitu bukannya susah ya? Emang konstruksinya ke dalam kayak gitu. Ini kan lingkaran nih bangunannya. Hmm. Kok gitu ya? Lonjong. Eh, gimana ya sini ya? Lingkaran nih. Berarti dia ada segmen. Ini apa ya material kira-kira? Dia ada peta-peta. Untuk apa? Untuk karena ini bidangnya lingkaran kan nggak bisa ditekuk kalau dia pakai kaca. Oh, platnya yang di atas. Ini dia yang transparan nih. Apakah dia solar 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 flat atau tempered glass? Ini dia kan nggak mungkin langsung pas sudutnya ke dalam ya kalau dia kayak ini. Dia kan nggak mungkin langsung bisa smooth gitu tanpa ada segmen ini. Ya kemungkinan segmen kayak ini. Dan dia segmennya itu berdirinya di sini di atas baloknya. Nggak? Ah, di di silang ya. Ada tampak dari drone nggak? Ya. Soalnya kalau ngomongin dia ke dalam gitu air ini apa? Ini ada denah atap. Oke, ya terklarifikasi ini udah ke dalam berarti. Yang di luar kan? Oh dia ada dua segmen gitu, dua segmen atap. Ini aku hapus dulu ya. Dua segmen atap itu gimana maksudnya? Ini satu, yang di atas. Ini dua. Oh, iya iya. Jadi di plat ini dia diatapin lagi, dibikin atap lagi di atas platform. Nah ini berarti udah benar gini terkaan kita nih. Ya bahwa dia tuh ke dalam. Kayak bilang di Obi tadi. Ini juga ada pipa. Di sini ada Hmm. kolom tadi ya? Enggak ya? Dia cuman Enggak, no, pertemuan di atas saja ya? iya. Enggak ada kolam tuh di dalam. Di dalamnya kan maksudnya, Bi? Enggak ada. Ya, di dalamnya. Enggak ada ya. Berarti kalau melihat dari sekilas tadi, Mhm. mungkin plat yang tadi beli asumsikan itu sepertinya benar, tapi dia posisinya mungkin lebih di atas. Mungkin di sini ada lagi Ah, plat ini dan terus ini balok. Dan dia, terus ini sambungan kacanya gitu. Oh mhm. bukan, dia atas Dia di tanpa atas, kaca. dia pelanaan tuh. Itu kolom yang nyambung ke Ya, pipa ya. sini dalam kolomnya ada pipa. Mhm. Itu kolomnya. Kolom yang dipasang ke kiri. Nanti eh, next kita mungkin bisa bahas yang ini ya, yang sebelah Yang sini. mana? Buat Yang mana? yang ini. Yang ini kita Oh, tampung dulu buat next nih. Kayak menarik gitu ini. Habis itu iya, iya. pipa, habis itu pipa itu kemana sih? Nanti kita coba Iya, iya benar-benar. kumpulin kumpulin data buat kita sekarang. Sekarang kita fokus ke sini boleh. Oke, kalau tadi juga aku lihat di denahnya sekilas, itu em, ada semacam something ini di dalamnya. Nah, Hmm. ini emang nggak tahu apa. Yang juga membuat ia jadi tebal yang di atas. Ini something. Apakah rock wool atau apa? Kalau tadi kan kita melihat dari segi tampak luar itu kan yang di atas tuh Hmm. lebih menjual pada yang di bawah. Nah, ternyata juga ternyata
penyebabnya itu karena yang di atas ini ada itu something yang aku belum tahu itu apa. Jadi memang ketebalan dindingnya yang di atas itu memang berbeda dengan yang di bawah. Kelihatannya yang di bawah cuma satu, mungkin dua, Satu satu atau lapis. dua, satu lapis rasanya. Yang di atas ya ada dua lapis. Em, itu ada bathtub ya, yang lingkaran tuh ya. Ini, ya, Ya, yang di bawah juga ada penebalan nggak ya? Apa di atas aja? yang di bawah itu Dilapisi ti- dua nggak? Nggak. tidak ada. Kayaknya itu kemungkinan karena itu fungsi sebagai bathroom. Jadi biar pertama itu karena pemipaan ke shower bisa kembali ke bathroom yang tadi itu ya. Untuk pemipaan ya mungkin, mungkin. Nah, itu kan ada shower tuh, pemipaan ke belakangnya, ke rain shower itu kan perlu sebuah rongga. Ini juga. Kalau Betul, kloset sih, betul. ya kalau jet showernya perlu. Jet shower, kalau kloset sih bisa ke lantai yang shower yang perlu. Terus untuk itu si bathtub, nah ini pertanyaan, apakah dia ngebikin ini menjadi menerus agar terlihat menyatu di satu ruangan ini? Karena kalau ini aja agak aneh nggak sih? Iya, rasanya sih kayak gitu. Eh, bisa lihat tampak dari dalam. Dia dua Hmm, papan berarti ada dua papan. ya, dua eh papan. iya, jadi yang di luar, sorry, untuk yang di bawah pun gitu ya. Jadi kan kalau misalnya kita lihat, ini kan beda nih sektor luar, yang dalamnya kayak jadi terang gitu kan. Ya, Sementara terang luarnya, gelap ya. jadi Ya, benar-benar. eh, yang di bawah itu mungkin jadi terus langsung ulin gitu. Ada dua. Terus sampai mana terus sampai atas. Terus kalau yang di atas ulin jadi yang Mhm. di sini. Nah ini ada gap yang atau apa? Apakah rock wool atau apakah rock wool atau gap aja untuk isolasi atau apa belum tahu. Tapi dia nggak sampai atas ya. Dia cuman sampai setara Kenapa? dengan itu si penebal di layar kedua di interior di dalamnya itu dia nggak sampai ceiling. Dia setara dengan apa namanya itu jalusinya aja. Ya lewat dikit. Tapi mungkin lantainya sampai sini. Iya ya, mungkin itu lewat. Nah, apa yang dilewatin ya? Kalau nggak ada lampu ya. Jauh lagi ngelewatinnya. Yang di interior tuh sampai lantai emang tadi ya? Apa dia melayang? Maksudnya ada naikan 80 sen. Iya, sampai. Oh, tuh. Iya, sampai lantai ya? Jalusinya. Ya. Tapi kalau lihat jelusinya kayak sini selesai dah. Ini udah hitam, karena ini masih ada kaca dekat. Jadi mungkin lebih tahu lah gitu harusnya berarti. Oh, segitu. Jauh. Pintunya nggak se full high ceiling. Pintu masuk utama itu nggak full high. Enggak, ini dia pintu masuk utamanya. Hmm. Ini ceiling. Ini lewat. Oke. Em, berarti kita untuk yang join yang di samping itu, pertemuan yang di samping itu kita pertama tujuannya emang karena instalasi kebutuhan dari bathroom, salah satunya pipa itu ya Ya. tadi. Mm. Terus, nah yang masih kita ragu tuh yang bagian horizontal. Apakah dia kita belum dapat klarifikasi dari instalasi. Nah ini kalau tadi close set, kira-kira pipanya kemana ya shaftnya? Kan di samping tuh dia ngambilnya soalnya di sisi samping bukan nempel ke bagian tengah yang ada kolom bulat tuh. Nah, mungkin ke sana. Dan nggak cukup juga. Hmm. Ada floor plan-nya nggak ya? Coba di floor plan kita lihat. Floor plan yang di bathroom. Soalnya di situ kan di bagian ini, bagian ini yang di bawahnya kan yang kesisa cuma layar dalam kan. Ya, sorry. Nah, Iya, kalau di sana ada pipa turunan untuk kloset, itu kan jadi tapi eh,
ada turun lagi kalau dilihat dari tampak ini. Mungkin di sini dia space-nya dalam. Oh, space untuk tepukan pipanya. Di sini mungkin. Ya. Hmm. Atau Nah, begitu di bawahnya ada pintu soalnya. berarti dia nggak ada hubungannya dengan ini dong ya. Aku nyari alasan ini sih dari tadi. Apa ini fungsinya? Yang mana? Keluar Kita yang keluar itu pertanyakan. Ya, apa memang cuman untuk ini ya proporsi ya? kayaknya Oke. Plat berlubang. Jadi fungsinya emang udara sih itu. memang pasti udara ya. Iya. Cuman plat soalnya plat kosong ditekuk C gitu. Nggak ada instalasi. Terus itu di bagian setelah di bathroom ya emang pure untuk gini sih itu. Pertama biar mungkin pertimbangan dari interior dari sisi bathroomnya biar rapi, biar nggak terlalu banyak tonjolan. Soalnya kan itu ngaruh ke maintenance bathroom kan, ke Iya benar. karena tingkat kelembapan segala macam. Yang kedua karena ini pemipaan yang banyak sebenarnya pemipaan di shower sih yang nempel ke dinding. Kalau kloset yang bisa langsung ke bawah ini. Kalau jet shower biasanya kemana Ke ya? bawahnya Eh, ya. pem supply air untuk jet shower tuh pemipaannya dari plak lantai apa dari dinding? Dinding kan? Tapi kayaknya dari dindingnya itu juga kan dia setelahnya kan wall hang kan. Oh iya, wall hang. Ini beda soalnya. Aku Ya di kira gitu gambarnya tadi. Lupa. dindingnya kayaknya. Oke, ya wall hang. Jadi ya itu kepentingan instalasi kloset sama shower. Kalau di bathtub itu tadi aku lihat di foto dia nggak nempel ke dinding. Apa namanya? Kran. Dia pakai yang floor keran. Apa istilahnya? Keran keran yang di bathtub. Dia dia nggak yang nempel di dinding. Oh, freestanding gitu. Mm-mm. Itu Oh, di gambarnya jacuzzi, di ini cuma bathtub aja. berarti emang keperluan itu. Nah, ini lagi dia ada penambahan lagi loh nih. Yang Di mana? di kloset ada 3 layer berarti itu untuk yang di kloset. Mungkin emang kurang kayaknya space-nya. Kalau cuma 12 nih. Kayak kalau nggak salah minimal orang tuh perlu 15 cm dari dinding kalau nggak salah. Hmm, Untuk wall yes. hang tuh minimal 15. Karena instalasinya sendiri itu 10 sentian. Kalau tidak salah. Oke. Dan ini dia bikin menerus saja nih biar rapi. Jadi kan aneh juga kalau di sini dia potong. Misalnya dia cuma perlu di kloset, dia cuma potong di sini, jadi di sini enggak. Mungkin kelihatan aneh karena Ya, biar kalau ini kan kesan ruangnya jadi lebih lega. Jadi kayak satu kesatuan nggak terbagi-bagi. Jadi ini kopong ya berarti nih ya. Ada kanal perforated gitu tuh ya. Perforated plug lagi nggak ini potongannya? Apa di bawah aja? Nggak ya, kalau kopong. liput nggak ada, sih. Nggak ada ya. Nggak ada lagi. Cuma di bawah itu aja ini. Dibiarin lubang berarti itu dari ini Hmm. dari gambarnya. Harusnya sih nggak ada kendala apa ya kalau dibiarin lubang kayak gitu. Karena di ini udah interior dan nggak ada pertimbangan dari serangga segala macam. Serangga itu udah di trap di sini. Iya, ya. Dari trap sih di sana. Nah itu untuk atapnya tadi. Nanti nggak ada gini ya, nggak ada balok yang di atas tadi itu ya. Iya. Dan dia Terus ini kemiringannya ya, kayak nggak terlalu ekstrim ekstrim banget. Ini apa jadinya fungsi ini? yang mana? Plat ini, atap bondex. Oh itu bondexnya yang situ ya. Dia buat ngeframe kayunya doang, berarti ini Yang mana, Bli? Sorry, sorry. yang sebelah sini, plat yang di atas tuh, toppingnya. Ini. Oh, iya, Ya, iya. Plasing sih juga nggak?
flushing biar airnya nggak ke sini. Dan Flashing dia juga. miring ke sini, ada dua. Ini ada plat. Nah ini jadi aku nggak ngerti sekarang platnya. Yang ini kan kaca nih. Ya, ini kaca. Nah, terus ini ada plat nih. Ini Plat. CNP. CNP. Nah, platnya ini kayaknya cuma untuk itu aja, nyetop kacanya aja kayaknya deh. Mungkin di sini ada sealant di Oh atasnya. ya, Nah, kan udah ya, overhang bawah, jadi udah aman. Airnya ke sini. ya, ya. Nah ini kalau di zoom nih berarti dia di bawah apa di atas? Berarti ini kan platnya. Kalau dia posisinya kayak gitu nggak ada yang nopang di sini ini nggak ada topangan. Berarti dia di bawah dong. Ini ditekuk. Ada tekukan dudukan buat kacanya. Baru kacanya di Ya, atas. ya mungkin gitu. Berarti ini perlu saya silan yang oke, yang benar-benar proper saya silan. Soalnya kan dia nggak ada sesuatu lagi yang mengganjal di atas Hmm. buat buat nyetop air. Oh, yang tadi di foto itu ya, yang ada kelihatan kayak frame. Frame dia bajanya. Mungkin ini tuh frame melingkar Yang mana? yang eh coba di foto lagi tadi, yang di foto yang dibasuh melihat ke atas. Nah ini itu yang ada merah-merah jadi tandanya. Oh, ya ya. Nah yang di atas tuh dia nggak bakal buram dia kelihatan. Nah ini yang dia jawab. Yang di atasnya kan ada bayangan hitam-hitam yang tadi buat flashing. Hmm. Tuh. Ini menarik Oh, juga. Dia ada pakai gap karena di lantai kan lembab. Jadi kayunya iya, diusahain dia nggak di melayang. biar nggak berat, biar nggak Mm-mm. busuk kayunya ya. Nggak busuk. Oke, yang di bawah sekarang kan udah ya. Yang di bawah Itu nih ada yang di bedroom. nggak ada gininya sih. Gitu ya. Di, em, berarti ini semua semua rangkanya ini tadi aku lihat di potongan hulu nggak sih? Ini? Ada lapisan hulu nggak sih? Kalau nggak salah lihat. Rangka yang Yang mana? sirip ini rangka yang rapat-rapat nih buat segmen vertikal. Ih, coba deh. Wait, wait. Ini Potongan potongan ya. deh kalau nggak. Ya, pakai kayu emang semua. Di mana beli kelihatan? Bentar, Bang. Sekitar aku lihat yang kanal C tapi yang favorit plat tuh. Ini dia. Itu apa? CNP.
Oh, gitu. Nggak yang di kayu, yang di dinding. Nggak ada yang menunjukin itu ya, keterangan yang nunjukin si tiang-tiang gitu. Oh, tiang-tiang itu. Coba. Oh, ditampak ya. Tampak. Eh, ya ya, ditampak. Nah, nanti ini yang sebelah kanan. Oh iya. Polo Iya, lima holo. puluh 150. Iya, bukan Sudah kayu lapis kan. kayu jati. Pantas. Kayunya Iya, berani jadi. dia berani pakai itu untuk sekalian struktur fasad yang menerus. Oh. Hmm, 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 hmm. Hmm. Oke, salah berarti tadi. Mungkin lebih Ini hemat sih juga ini. Mungkin ya. Tapi lebih joinannya kok bisa sih ya? joinan Hmm. lapisan kayunya. Join tiang-tiang kayunya ini bisa seamless banget. Iya ya, kayak dia kayak dia memakai kayu gitu. Ini kayak utuh gitu, kayu. Ya, enggak adu manis mungkin aja ini atau kalau adu manis, wow, panjang itu keren juga tukangnya. Apa, apa di lapangan direvisi ya gambarnya? Jadi kayu beneran gitu. Jadi kayak beneran. Hmm, mungkin ya. Soalnya ini kalau lihat tuh nyatu terus seratnya ke depan sama yang ke samping, nggak sih? Tuh Iya, ini aja tentang nih. benar-benar. Ini nggak tak, yang ini nggak tahu nih yang ke depannya agak nggak kelihatan. Buat adu manis sepanjang itu, enggak. Wih, Ini sih susah. soalnya cut sekali kayak berarti. Ya, nah, kayaknya ada kemungkinan improve juga sih di lapangan. Mungkin, enggak tahu ya. Enggak kayak ada. Kalau Atau dia tuh em, lat polos, tetap mungkin. Mhm. Tapi tetap aja ini perlu joinan. Tetap. Maksudnya yang ini utuh gitu, yang kayunya, tapi dia ada cowaan di dalam. Mungkin Wih, gitu. hebat. Tapi tetap Berarti sih. dia berarti dia balok tuh jadinya. Nanggung sih ya kalau kayak itu. Mending dia pakai Presisi kayu beneran. 1 mm. Berarti gini dong. Tapi mungkin bisa aja sih. Ada kemungkinan bisa kayak adu Mungkin manis. ya. Terus didempul mungkin kan. Nggak sih? Iya sih. Tapi ini eksterior loh. Nggak, kalau didempul gitu bisa tahan ya. Nggak tahan ya. Soalnya kan gini yang berbeda bidang, elemen yang nggak nyatu sama kayunya. Iya, iya benar. Tergerus dia lama-lama. Dempulan.
Sebenarnya kalau Tukangnya di hebat. foto ini kelihatan, ya. Eh, ini ada gap, eh, bukan di sudut sih, tapi di sini. Berarti dia nggak nerus ya. Eh, Iya, ini kan kalau di interior dia kan ada lewat gitu. Oh benar, kayak buat ini tuh ya, ada celah buat masukin ini tuh ya, diisi ulinnya. Yang tadi ya. kayak Yobi bilang. Oke. Sip, berarti skenario-nya kita kita asumsi, ya masih asumsi sih. Soalnya kan ada kemungkinan juga ini ada improve lagi di lapangan, atau gimana. Nah sekarang kita gimana? Eh, biar bisa ngomongin tentang step konstruksinya secara overall. Kalau asumsinya, Apakah dia pakai baju follow atau dia kayu full kayu. So, hmm, kalau dari itu soalnya ini kelihatan kayak kayu full, kayu solid. tapi kalau dilihat dari Hmm. ini misalnya terlalu muda kayunya, kayaknya nggak kuat, nggak berani deh jadi struktur. Hmm. Oke, kita mengacu ke gambar kerja aja ya. Ya, Kita tadi kita asumsi kita asumsiin itu hollow. 50 kali 100 berapa? 150, 50 150. Ini tukangnya hebat sih. blowing. Oke. Yuk kita ngomongin gini ya. Kita masuk ke sesi terakhir. Kita ngomongin tentang gimana sistem perakitan. Karena ini kan tadi ada narasi di depan, pertimbangan dengan menggunakan kayu ini nih terkait dengan kecepatan konstruksinya ya. Ya, Karena ya, nggak menggunakan sistem basah. Jadi mungkin di sini adalah kekuatan. Yuk. oke. Ya berarti aku sedikit mengkoreksi eh, gambarnya. Jadi ini adalah Mm-mm. dilapisi kayu jati. Nah, kalau proses konstruksinya sendiri kemungkinan besar eh, ini mau ngebahas satu bangunannya beli atau yang cuma fasadnya aja? Eh, kalau emang perlu singgung ke bangunan, boleh sih. Maksudnya itu ada hubungannya dengan proses dia ngerakit di dalamnya dulu, itu boleh. Ah, ah, ah. Oke, Tapi kita tetap fokusin ke pasarnya. ya. Kalau bangunannya aku rasa mungkin segmen ini bisa dirakit di workshop. Jadi dari segmen lingkaran-lingkaran ini Mhm. mungkin dibuat segini, terus ya dirakit di workshop itu. Maka dari itu juga jadinya kerapihan si tiang ini bisa bisa terkontrol. Ya, Kalau oh tiangnya bayangkan, uh-uh. Kalau setinggi itu kayaknya sulit sih untuk sulit masa. kalau di lapangan langsung ya. Iya, aku pikir kayak gitu. Dan dan dia udah ada di prepare untuk space lubangnya itu sih. Kalau emang di workshop. Iya, jadi mungkin nah ini tiangnya, ini aku tidurin gambarnya.
Terus ini em, kayu lapis pertama, kayu jati, Hmm. Oh, kayu jadi lapis dia kedua. udah langsung dimasukin itu ulinnya Hmm, di workshop apa enggak ya? Ada di lapangan nggak sih? kalau di lapangan gimana beli metode? Kayaknya dia berdiriin ini dulu, Di tiangnya berdiri oh, iya. gini, terus Masukinnya susah ya? dimasuk-masukin. Ya, hmm. Hmm. em, Susah ya? Jalannya nanti di ini sih. Takutnya ini kan banyak nih, kita nggak tahu. Iya. Itu kan ada gap yang nggak bisa kita kontrol. Masukin aja, tet, terus Hmm. nggak. Nah, Soalnya kalau dilihat, ini garis-garis ini align semua, hampir rata gitu. iya, Jadi emang rasanya sih di bawah sih dibuat. oke. Ya, coba lanjut dulu ya. Mungkin, nah kan, soalnya ini ulitnya, ini kayu papan kayunya ya. Nah, terus sini pasti ada stopper kayu mungkin. Stopper kayu yang sekaligus sebagai konektor nanti ke papan berikutnya. Jadi mungkin, Oh, oh, jadi dia nggak dua ya? Oh, itu oke. ya nggak dua sih. Jadi satu sisi ya, set. Sisi gitu. Nah mungkin profilnya ini tuh dia kan hollow ini 15 gitu. Hmm. Terus kayunya dia ada cowok gini sedikit. Nah, itu ya bisa atau enggak. Nah terus Ya. ini yang anggap kita anggap sebagai, nah ini panel satu misalkan. Hmm. Nanti panel duanya itu dia udah punya semacam stopper kayunya sini. Hmm, kayunya. Hmm, kalau gitu aku masang kayunya. Sorry. Jadi nanti nih dimasukin langsung ke sini, langsung di connect lah. Jadi nanti tuh ini, sini langsung dimasukin ke sini. Set. Hmm. Itu kayaknya ya. Ya, Kayaknya ada. ya, ya. Cuman berarti ketika dari workshop dibawa ke set kayak gini, ketika udah memposisikan seperti ini, dia langsung ngelas ya, kan las ini kan hollow kan. Dia ngelas dengan ring di atasnya itu. Maksudnya sekali plug ini udah solid dan tinggal dia ngelas di bagian pertemuan antara ring atas sama kolom yang tengah. Ya, Nah, kemungkinan kalau secara general, pengerjaan general, kayaknya dia mengerjain yang di dalam dulu mungkin ya, yang 4 kolom itu itu berdiriin,
Habis itu baru lapisan terluarnya. Jadi di dalam dia ngerjain kan tinggal ngelas ya, join-join itu. Dan udah ketutup semua jadi cepat sih. Berarti di lapangan tinggal Setuju ngelas, sih. join-join gitu. Iya, sama tinggal ngerapiin. Makanya makanya kalau kita lihat di situ di bathroom tadi itu ada gap di paling atas. Jadi nggak yang eh, bisa. Nah, itu tuh mungkin buat space ngelas tuh, buat space bekerja tuh. Selain juga buat nyari satu garis ke kursor nggak kelihatan ya. Sekalian selain dia emang jadi rapi bagian sininya, bagian dengan jelusinya, ini jadi dapat space tukangnya. Oh, untuk bekerja ya, ya benar-benar. Hmm. Baru tes baru terakhir dia eh, ngurusin di bagian atapnya nih. Ah, ya ya. Nah, kira-kira fondasinya yang mana menerus ya? Ini pasti menerus sih. Maksudnya ini kan banyak nih. Yang di bawah pasti pedestal yang menerus sistemnya ya. Harusnya Mm-mm. ya Biar benar, gampang. biar kamu. Oke. Tapi ada nggak kemungkinan ini tuh belakangan ya, Yang mana si belakangan? kayunya? Kalau ini belakangan, masang ini nggak bisa. Ini kan buat jepit ya. Deh. Hmm. Kalau ini kalau ini yang di belakangan, dia mesti masuk ke holonya dong. Iya iya benar benar. Holonya yang Baik. dicowok itu terlalu riskan ya sih? Iya iya. Ya mungkin memang kayaknya sih eh, kayunya ikut juga barengan. Sekaligus sebagai adjuster juga mungkin. Karena kan dia miring-miring gitu kan. Dan nggak ketemu. Mm-mm. Belum tuh ketemu nih gini. Berapa kemiringannya. Kalau holonya dia jadi adjuster rasanya mungkin sulit. Set, apa namanya? Kan dia miring gitu. Kan gini. Ya, Nah jadi ada ini punya. Hmm, dia ada yang bisa bergerak sedikit ya. buat nyari. Tadi kita lihat juga kan ada celah kok. Jadi ya nggak presisi nol banget. Hmm. Ya, adjusternya ada, cuman ya namanya kalau sistem perakitan kayak ini kan nggak mungkin kayak ketutup banget celahnya. Kayak tadi aja kelihatan kan Ya, ya. sekitar berapa? 1,5, sekitar 0,8, 0,6 senti. Oke, udah nih. Kita udah bahas tentang gimana kons- konsep Ya, fasad secara material, ya. fungsionalnya. Eh, jadi kita nggak bahas konsep bangunannya secara holistiknya. Ya kita nggak bahas fasad ya, kita fokus ke detailnya. Dan kita juga bahas apa tadi? Apa tuh? Terkait Konstruksi. dengan sebelum ke situ tadi kita ke join-joinnya. Ya, Join-join ya. yang penting kayak di atapnya. Hmm. Habis itu di bagian tengah yang ada perforated platnya. Terus terakhir kita bahas tentang konstruksinya. Mau Ya. dikasih kesimpulan singkat dulu ya Oke, boleh. yang nge-resume semuanya penjelasan tadi. Oke. Nah, ya.
Jadi balik lagi, saya coba rangkum dengan Hmm. singkat. Tapi balik lagi rangkuman ini hanya eh, asumsi asumsi kita Asumsi belum kita, belum 100% benar, ya, dan nanti ada yang mengklarifikasi, mungkin memberikan masukan, kita sangat terbuka untuk itu. ya betul. Eh, Again, saya coba lagi rangkum. Nah, untuk konstruksi fasadnya sendiri itu terdapat ada balok besar dan ada papan-papan. Nah, balok besar yang tiang-tiang yang berdiri vertikal ini awalnya kita asumsikan sebagai kayu solid karena memang terlihat sangat seamless gitu. Tapi Hmm. kemudian ada pertanyaan, memang kayu apa ya yang bisa lebih kuat seperti itu? Kayu apa ya yang bisa kelihatan dari segi wujudnya rasanya bukan kayu lin. Dan ternyata di gambar kerjanya setelah kita cross check itu ada hollow, ada rangka hollow yang yang memberikan kekuatan untuk tiang kayu ini bisa berdiri. Nah, dan kita asumsikan kita eh, asumsikan bahwa ini tiang-tiang ini memang ada rangka di dalamnya. Jadi menggunakan rangka hollow dengan eh, dilapis kayu jati gitu. Nah, kemudian eh, papan-papannya ini papan-papannya ini itu ternyata dua lapis. Jadi bukan satu lapis papan, tapi ada dua lapis. Lapisan terluar itu menggunakan kayu lin dan lapisan di dalamnya itu menggunakan kayu jati. Itulah kenapa tampilan luar dan tampilan dalam itu berbeda kelihatan. Tapi dalam lebih terang, sementara di luar itu gelap. Ini menurut saya strategi yang bagus dari arsiteknya juga sih, karena kalau bayangkan aja kalau misalkan dalam juga pakai kayu lin, gimana kesan ruangannya rasanya sangat-sangat gelap gitu. Oke, terus tadi kita membahas beberapa detail yang penting gitu, yang menurut kami riskan atau menurut kami sangat penting untuk dipertimbangkan ketika kita membuat bangunan di iklim tropis, yaitu detail atapnya. Nah, detail atapnya, eh, untuk kita menemukan detail atapnya tadi, kita coba melihat-lihat itu strukturnya, melihat-lihat denahnya. Nah, yang kita temukan ternyata di dalam bangunan yang sirkular atau lingkaran ini ada ada struktur rigid di dalamnya, ada struktur yang square di dalamnya. Kalau kita melihat lagi dari denah, eh, jadi ada struktur di dalam struktur utama, bisa dibilang begitu di dalamnya. Dan ini bangunan yang square-nya itu, terus di dalamnya ternyata ada struktur utama yang rigid seperti ini, yang kita asumsikan itu menggunakan besi bulat, besi bulat. Nah, penggunaan besi bulat itu juga ternyata ada banyak alasan, selain sebagai jalur instalasinya nanti, terus juga sebagai jalur pemipaan airnya nanti. Jadi benar-benar fungsional gitu pemilihan dari segi material strukturnya. Nah, kenapa dia ada looks kayu? Jadi kayunya ini hanya cladding aja atau tempelan aja. Jadi agar agar blend gitu dengan suasana interiornya. Jadi dari struktur rigidnya ini yang menjadi penopang utama dari bangunan ini. Sementara dinding-dinding ini dia sudah berdiri sendiri, tinggal ada koneksinya saja antara struktur rigid dan bangunan dan dinding-dinding di luar ini. Nah, yang tadi saya mention itu adalah struktur atapnya, yang mana menurut kita sedikit riskan dan membuat kita bertanya-tanya. Apalagi kalau dilihat dari um, interiornya, itu atapnya menggunakan atap kaca. Jadi bagaimana caranya si arsitek itu bisa membuat atap kaca, tapi aman, aman dari air hujan, aman dari apapun gitu. Nah, yang tadi kita simpulkan atap kacanya itu, nanti saya coba gambarkan ulang sedikit. Jadi atap kacanya itu ternyata uh, dia berdiri di balok kayu. Balok kayu ini terus
Di sini ada kolom kayu. Nah, di sini yang memegang si atap kaca itu ada plat besi ternyata. Ada plat besi, kemudian nanti di sini disilan di lebih aman, lebih safety begitu. Terus di atasnya agar airnya nggak ke sini jatuhnya, maka si arsitek ini sangat-sangat mensiasati dengan baik. Jadi di atasnya juga ada plat lagi yang berfungsi sebagai atap, bisa dibilang begitu. Kalau kita lihat dari segi tampak, nah kalau teman-teman lihat ini ada macam plat flashing, yang berfungsi sebagai flashing begitu ya, yang tipis banget garisnya kelihatan dari luar. Jadi ini berdiri di kolom kayunya, kemudian dikasih overhang sedikit, jadi airnya tidak melipir ke sini, jadi airnya benar-benar langsung ke sini. Sini terus nanti ya kayak skema ini jadi ke sini, terus nanti dialirkan ke atap 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 yang di tengahnya, kemudian dari atapnya tengahnya barulah dialirkan ke dalam kolom bulat tadi yang terbuat dari besi itu. Oke. Nah, terus em, kita juga tadi bahas sekilas tentang konstruksinya. Kita sorry. Nah, jadi sebenarnya dari atap tadi pun masih ada yang sebenarnya kita bisa kulik gimana sistem air drainase di dalamnya dan lain sebagainya. Tapi karena fokus kita hari ini adalah pembahasan fasad, maka kita akan pull itu dulu, kita balik lagi ke fasadnya, bagaimana teknis dari pengerjaan fasadnya, yang kita asumsikan, karena tadi tujuannya adalah di awal kita melihat tujuan si arsitek itu adalah mengurangi atau menghindari konstruksi basah atau pekerjaan basah, jadi untuk menghemat waktu juga, dan juga mungkin karena ada hotel existing di sana, jadi si pemilik hotel mungkin tidak mau hotelnya tutup terlalu lama. Maka dari itu, arsiteknya tugaskan gimana caranya buat sistem yang pekerjaannya itu cepat gitu. Jadi kita asumsikan panel-panel kayu ini, eh, panel-panel kayu ini itu sudah dibuat di panel-panel kayu yang ini itu sudah dibuat dan disusun di workshop seperti itu, kita asumsikan begitu. Nah, ini saya coba gambarkan dia posisi panel kayunya itu dia kayak gini ya, kalau lihat dari potongan, jadi berdiri gitu. Nah, kita asumsikan tadi kalau ini menggunakan langkah hollow, yang hollow terus ada uh, kayu, diselimuti kayu yang mana menurut kami profilnya mungkin seperti ini. Jadi ada semacam cowok di dalamnya gitu untuk sebagai rumah si dinding kayu, dinding papan kayu ulin kayu jati ini, juga sebagai adjuster nantinya untuk mendapatkan bentuk lingkaran yang diinginkan. Menampakkan. Jadi ini mungkin bisa di-adjust nanti berapa mili lagi, berapa mili lagi. Jadi itu fungsi dari si profil di dalam ini. Nah, nantinya yang akan diselesaikan di workshop itu menurut kami juga mungkin seperti ini. Jadi ada kolom kolom tiang kayu yang dalamnya ada rangka holo, terus ada papan, terus di sini mungkin ada semacam stopper begitu, entah itu kayu atau kemungkinan besar kayu sih agar koneksinya gampang dengan si profil ini nantinya. Nanti kayunya itu ketika di lapangan ya tinggal di apa? Tinggal dipasang gitu aja, tinggal digituin aja. Terus nanti kalau misalnya dia kurang mutar, ya diginiin, lagi putar, putar lagi. Nah, yang tadi mungkin ini bisa jadi sebagai adjuster di sini, si cowok aneh ini. Nanti kalau udah mungkin dempul lagi atau gimana. Jadi dari luar itu kelihatannya rapih gitu. Itu aja sih kira-kira. Mungkin ada tambahan, mungkin yang belum saya sempat simpulkan. Ya udah sih, udah cukup sangat padat juga.
yang disampaikan dan lengkap juga sesuai yang kita jelaskan tadi. Dan ya seperti yang Yobi bilang, di bangunan ini pun ada banyak hal yang menarik yang belum kita ulik karena kita mengingat waktu. Kita janjinya tadi hitungannya menit, ini udah jam ya hitungannya ya, udah lebih dari sejam. Nah, karena pertimbangan itu juga kita fokuskan di bagian fasad. Jadi biar teman-teman bisa enjoy juga dengan videonya, nggak terlalu panjang dan segala macam. Eh, dan sebagai penutup, itu aja dulu untuk video untuk eh, sesi menerka kita pada hari ini. Dan sampai jumpa lagi di sesi menerka di minggu berikutnya. Dan oh ya, kalau teman-teman ada saran kita mau bahas apa lagi, bangunan yang menurut kalian menarik, terutama dari sisi detailnya, bisa komen di bawah atau nanti kita ada Instagram juga, kalian bisa kirim DM juga di sana. Sampai jumpa semuanya, bye-bye. Bye.